Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Melindungi Anakku yang Jadi Tumbal Pesugihan Mertuaku. Hampir 8 tahun aku menikahi Meni, anak pasangan Pak Sukoco dengan Ibu Murtiningsi, yang tak lain adalah mertuaku. Setelah membina rumah tangga sekian lama, kami baru dikaruniai momongan seorang bayi mungil dan cantik yang kuberi nama Syafira. Aku beri nama Syafira semata karena kebahagiaanku telah diberi permata hati oleh Sang Maha Pencipta yang lama kami nanti. Lengkaplah rasanya kebahagiaan kami, namun kebahagiaan itu terusik oleh hal yang semula tak kami percayai, bahkan aku baru pertama kali mendengarnya. Sejak saat itu, perjalanan keluarga kami dilalui dengan penuh was-was. Aku sengaja menyembunyikan ini dari istri, sebab aku tak ingin istriku mengetahuinya karena beberapa pertimbangan. Dan rasa was-was penuh ketakutan itu timbul ketika aku mendapat petunjuk dari seorang yang mengerti ilmu gaib yang mengatakan bahwa anakku Syafira berada dalam ancaman teror yang sangat menakutkan dari sosok iblis. Teror itu dilakukan oleh salah seorang leluhurmu yang masih hidup. Anak kesayanganmu itu tepatnya akan dijadikan korban wadal persekutuan gaib. Demikian kata orang yang baru kukenal itu. Awal mulanya, hal itu ku ketahui dari sebuah pertemuan tak sengaja dengan seorang bapak-bapak yang bernama Ilham di sebuah mal terbesar yang ada di kota Depok, Jawa Barat. Usia Syafira saat itu setahun 9 bulan dan sedang lucu-lucunya. Kami saat itu sedang menemani anak kami bermain mandi bola. Saat aku mengawasi anakku dari kejauhan, kulihat ada seorang bapak-bapak sedang memperhatikan anakku dengan komat kamit. Matanya senantiasa menatap anakku penuh perhatian. Ketika aku akan menegur orang itu, justru dialah yang mendekatiku. Awal mulanya aku curiga padanya, tapi setelah kami ngobrol-ngobrol, rupanya Pak Ilham itu nampak cukup baik dan ramah. Dia juga sedang menemani cucunya. Tak lama kami pun mulai akrab. Setelah obrolan kami menyangkut anak, nampak ia seperti sangat serius. Pak Ilham banyak bertanya tentang Syafira, dan aku sangat terkejut karena dia tahu banyak tentang kebiasaan anakku. Dan dengan terus terang, ia sangat mengkhawatirkan anakku. Betapa kagetnya aku, ada apa dengan Syafira? Jaga anakmu dengan baik, jangan sampai dia jatuh ke tangan iblis laknat itu. Aku terkejut bukan kepalang mendengar penuturannya, walau hanya sekedar dugaan. Rasa takut, was-was penasaran, dan 1001 rasa menyesak dalam dadaku. Menurut Pak Ilham, anakku tengah menjadi incaran pembunuhan yang dilakukan oleh siluman akibat persekutuan gaib yang dilakukan oleh keluarga dekatku yang erat pertalian darahnya dan masih hidup. Syafira tepatnya akan dijadikan tumbal. Walau aku belum percaya sepenuhnya, tapi tak urung membuatku takut. Terlintas pula pemikiran curiga akan semua keterangannya. Jangan-jangan ini modus penipuan yang ujung-ujungnya uang, batinku. Tapi hal ini tertepis ketika ia tahu semua kebiasaan, juga benda-benda yang disukai Syafira. Kebiasaan itu antara lain, Pak Ilham tahu bila anakku sering kepanasan dan sering minta mandi, walaupun malam hari sekalipun. Juga tanda bercak putih sejak lahir sebesar kuku di tengkuk dan telinga Syafira. Menurutnya itu sebagian tanda bahwa Syafira akan diambil tumbal oleh si iblis laknat. Pak Ilham juga menanyakan apakah ada keluargaku atau Syafira yang memiliki ciri mirip seperti ini. Setelah kupikir sejenak, aku jadi ingat mertuaku, Pak Sukoco. Dia memiliki tanda seperti itu. Tapi belang putih mertuaku itu cukup banyak, hampir menutupi separuh mukanya, leher, serta kedua telapak tangannya.
"Sebenarnya apa hubungan tanda itu dengan anakku, Pak?" tanyaku. Pak Ilham tersenyum. Ia hanya diam sambil manggut-manggut, dihiasi sorot matanya yang penuh rahasia. Pertanyaan itu pun benar-benar tak terjawab, sebab cucu Pak Ilham merengek minta pulang. Sebelum kami berpamitan, ia minta namaku dan nama istriku, nama nenek dan kakeknya Syafira atau mertuaku, serta tanggal lahirnya. Tak lupa ia memberikan alamat rumahnya agar aku datang ke rumahnya. "Jangan lupa datang ke rumahku. Nyawa anakmu benar-benar sangat terancam," pesannya kepadaku sebelum kami berpisah. Karena didera rasa was-was, akhirnya aku berkunjung ke rumah Pak Ilham. Rumah Pak Ilham cukup sederhana dan keluarganya nampak ramah. Dilihat dari cara hidupnya, nampak keluarga Pak Ilham sangat taat dalam agama. Hal ini tergambar dari banyaknya hiasan dan tulisan ayat-ayat suci Al-Quran di dinding rumahnya. Juga terlihat dari kehalusan tutur kata keluarganya. Setelah kami beramah-tamah sejenak, diajaknya aku ke ruangan khusus yang banyak peralatan doa dan sholat. Di kamar itu tanpa tedeng aling-aling, Pak Ilham membeberkan semua dugaannya. Beliau mengatakan bahwa semalam ia mendapat petunjuk bahwa benar Syafira dalam ancaman maut. Ancaman maut itu berasal dari siluman kura-kura raksasa yang dipuja oleh leluhur Syafira untuk meraih kekayaan dengan cara memberikan tumbal nyawa manusia, jelas Pak Ilham. Beliau tidak mengatakan siapa, tapi hati kecilku menduga-duga, dan aku mencurigai mertuaku Pak Sukoco. Aku baru menyadari sekaligus heran karena mertuaku cukup kaya untuk ukuran desa. Padahal aku tahu mertuaku tak memiliki pekerjaan yang jelas. Yang aku tahu, mertuaku adalah sebagai maklar tanah, dan sesungguhnya itu bisa diukur penghasilannya di desa. Memang aku pernah mendengar desas-desus bahwa mertuaku memiliki pesugihan jenis tuyul, tapi Meni, istriku sendiri, membantahnya. Katanya itu hanya fitnah orang kampung yang iri dan jangan digubris. Begitulah kehidupan di desa. Kalau ada yang maju, pasti dicurigai macam-macam, tegas istriku. Sebelum menikah, aku memang tak tahu betul kehidupan keluarga istriku. Kami bertemu di Jakarta. Setelah menikah, kami hanya setahun sekali pulang kampung. Karena itu aku tak tahu banyak keluarganya selain dari keterangan Menik sendiri. Dan belang putih di tubuh mertuaku itu selama ini aku kira hanya akibat pengaruh zat merkuri pada air tanah bertahun lamanya yang bersifat medis. Saya ingin menolongmu juga anakmu, karena saya tak tega pada anak tak berdosa. Syafira, anakmu tidak seharusnya menjadi tumbal, kata Pak Ilham. Beliau terus terang mengatakan pula bahwa ia tak sanggup sendirian membentengi Syafira, maka dia akan datang ke Tuban, Jawa Timur. Di sana tempat kediaman gurunya, dan aku diajak serta ke Tuban. Tapi sebelum itu kami melaksanakan permintaannya. Aku disuruh mengambil air telaga yang konon menjadi tempat berdiamnya siluman kura-kura itu untuk dibawa kepadanya. Aku juga sekaligus ditugaskan mencari keterangan agar tindakannya benar. Hari itu sebelum aku mohon pamit, aku diberinya sebuah botol yang di dalamnya terdapat gulungan kain putih. "Tanamlah botol ini di halaman rumahmu," pinta Pak Ilham. "Baiklah Pak," ujarku sambil mencium tangannya sebagai tanda hormat dan takzim. Aku pun mulai melakukan penyelidikan tentang mertuaku. Aku mohon pamit pada Menik dengan alasan akan keluar kota dalam rangka RUPS perusahaan tempatku bekerja selama seminggu. Aku terpaksa berbohong pada istriku dengan harapan dia tak mengetahui rencanaku karena ini menyangkut keluarganya. Sesungguhnya aku pergi ke Jawa Tengah, ke sebuah tempat menurut petunjuk Pak Ilham. Beda kabupaten dengan asal istriku. Di sana aku menemukan banyak keterangan. Memang di sebuah tempat terdapat telaga keramat yang sering disiarahi orang dengan berbagai maksud,
termasuk mencari pesugihan. Tempat itu bernama Telaga Bulus Cimbung. Berikut ciri-ciri orang yang melakukan ritual sesat itu. Aku juga jadi tahu tempat-tempat keramat lain seperti Gunung Pegat, Rawa Jombor yang tak jauh dari desa Cimbung, dan tak kalah keramat. Pokoknya aku banyak mendapat informasi seputar dunia mistik di tempat itu. Konon, menurut keterangan warga, siapapun yang datang ke Bulus Cimbung untuk tujuan mencari kekayaan, berhasil atau tidak, pasti badannya belang, dan yang menjadi tumbal adalah pelaku itu sendiri atau sesuai perjanjian. Entahlah, aku seperti mendengar cerita tahayul yang memang selama ini tak kupercayai, tapi didorong oleh ketakutan akan keselamatan Syafira, aku mulai mempercayainya. Setelah ke Bulus Cimbung, aku menyempatkan mampir ke rumah mertuaku selama 3 malam dan menginap di sana. Kepada mertuaku, aku mengatakan alasan yang sama dengan istriku, dan aku hanya sekedar mampir, padahal aku ingin menyelidiki mertuaku. Memang benar, di rumah itu kurasakan hawa aneh menyungkup. Bahkan aku sempat mengalami hal-hal ganjil yang sulit kujelaskan semua. Aku juga sempat mendengar rintihan Pak Sukoco di suatu malam. Rintihan itu bersumber dari kamarnya yang gelap, tapi tak tahu sedang apa. Setauku, mertuaku itu sehat-sehat saja. Kini aku makin yakin di rumah mertuaku banyak menyimpan rahasia mistis yang sulit dicerna akal sehatku. Setelah aku dapatkan sebotol air dan telaga keramat itu, akhirnya aku kembali ke Jakarta menemui Pak Ilham, dan setelah itu segera kami putuskan untuk berangkat ke Tuban. Aku dan Pak Ilham tiba di Tuban sekitar pukul 2 siang. Setelah menumpang ojek cukup jauh, tibalah kami di sebuah rumah sederhana milik seorang kiai sepuh, guru Pak Ilham, yang tak bisa kami sebutkan namanya atas permintaan Pak Ilham. Guru Pak Ilham itu ternyata seorang lelaki renta, namun nampak religius dan senantiasa berwirid. Tasbih kecil tak lepas dari tangan kanannya, serta mulutnya senantiasa komat kamit memuji kebesaran ilahi. Saat malam tiba, kami mulai melakukan ritual. Kami bertiga berada di kamar gelap dan melakukan beberapa sholat khusus, serta pembacaan doa-doa. Setelah itu aku diminta Pak Kiai terus-menerus membaca sholawat serta memejamkan mata. Kini aku hanya mendengar helaan nafas, suara gedebukan, serta desiran dan geraman menakutkan, diselingi bentakan-bentakan, juga hawa panas seperti terpanggang api. Setelah lampu teplok dinyalakan oleh Pak Ilham, aku terkejut. Guru Pak Ilham itu sudah tak ada di dalam kamar. Dia pergi entah kemana. Saat kutanyakan, Pak Ilham hanya tersenyum dan segera mengemasi barang-barang. Beliau segera mengajakku pulang ke Jakarta tengah malam itu juga. Aku ingin bertanya banyak, namun dengan syarat tertentu, aku dimintanya diam. Dengan sekendi air, kami segera kembali ke Jakarta. Pada mulanya kesulitan mendapatkan angkutan umum. Setelah kami berjalan sejauh kurang lebih 3 km, akhirnya kami mendapatkan mobil yang kami sewa ke Jakarta. Kami pulang tanpa berhenti karena hal itu dilarang oleh Pak Ilham. Walau hanya sekedar buang air kecil sekalipun, di perjalanan itulah Pak Ilham menjelaskan semuanya. Memang benar, mertuamu itu bersekutu dengan siluman kura-kura Bulus Cimbung, dan yang menjadi tumbalnya adalah mertuamu sendiri dan 1 orang setiap generasinya. Hal itu disepakati dengan siluman itu agar kekayaannya langgeng hingga ke anak cucunya kelak. Jelas Pak Ilham. Kini aku jadi teringat akan kematian adik iparku yang mati ketika usianya baru beberapa tahun, dan kematiannya sangat misterius. Adik iparku juga memiliki bercak putih di wajahnya. Kini aku jadi teringat Syafira. Aku hampir menangis. Aku berdoa dengan air mata menetes agar mobil cepat tiba di Jakarta. Aku sungguh takut.
Menurut Pak Ilham, ia dan gurunya hanya sekedar berusaha memutus perjanjian gaib antara Pak Sukoco dengan siluman kura-kura itu agar tak terjadi tumbal berikutnya. Dan lenyapnya sosok gurunya itu berhubungan dengan usahanya demi keselamatan Syafira serta generasi berikutnya. Mari kita berdoa untuk keselamatan guru saya. Semoga Allah melindungi kita semua, pinta Pak Ilham. Oh Tuhan, kini aku benar-benar menyadari betapa mulianya hati Pak Ilham dan gurunya itu. Entah dengan apa aku bisa membalasnya. Setiba di Jakarta, aku betul-betul panik. Ternyata Syafira sakit panas tinggi sekali. Sudah ke dokter, tapi dokter seperti tak ada pengaruhnya. Syafira menggigil hebat serta mengigau. "Pira ingin pulang, Pak," rintihnya berulang-ulang. Hatiku makin miris. Tak menunggu lebih lama, aku mengambil sedikit air kendi dan sisanya kami siramkan ke sekujur tubuh Syafira. Saat disiram, Syafira menjerit yang suaranya baru kali ini kudengar, seperti bukan suara Syafira. Sedangkan Pak Ilham terus membaca doa. Setelah itu Syafira tertidur dan panasnya berangsur-angsur turun. Belum genap seminggu atas kesembuhan Syafira, aku mendengar kabar kematian Pak Sukoco mertuaku. Aku dan Menit terpaksa pulang kampung, tapi Syafira sengaja tak kuajak, meski istriku protes. Hal ini memang dilarang oleh Pak Ilham. Saat jenazah mertuaku dimandikan, kulihat keganjilan di tubuh mertuaku. Selain badannya belang, juga di punggungnya terdapat sisik tebal mirip kulit buaya memanjang hampir ke pinggul. Terbukti sudah mertuaku adalah pengabdi siluman bulus cimbung. Menurut Pak Ilham, kematian mertuaku terjadi karena siluman kura-kura itu murka, tak mendapat tumbalnya, sehingga memakan tuannya sendiri. Sejak kematian Pak Sukoco, tak lama kemudian, sedikit demi sedikit kekayaannya habis sama sekali. Bahkan ibu mertuaku kini harus ikut dengan kami. Kini, Syafira telah tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik jelita. Permata hatiku, tumpuan harapan masa depan kami berdua. Belang di tengkuk dan telinganya pun telah hilang. Dan kebiasaan anehnya yang sering minta mandi tengah malam pun sudah tak ada lagi. Terima kasih ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sobat kisah kehidupan. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan nantikan kembali kisah-kisah misteri terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.